Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan membahas materi capability, maturity, dan assessment. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Nur Hikmah, Muhammad Alisa, dan Salsabila Hayat, dan Andi Ranggareksa. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada Aksa untuk melanjutkan materinya. Baik, terima kasih. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Teknologi informasi atau IT kini menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan bisnis dan keunggulan kompetitif organisasi. Namun, banyak organisasi menghadapi tantangan dalam memastikan kapabilitas IT yang memadai. Penilaian kapabilitas IT membantu mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu ditingkatkan, sehingga organisasi dapat mengoptimalkan efisiensi, mengurangi risiko, dan memastikan sumber daya IT mendukung strategi jangka panjang. Selanjutnya, mengapa kapabilitas IT penting? Kunci keberhasilan performa IT dalam organisasi adalah investasi yang optimal, penggunaan dan alokasi sumber daya IT seperti orang, aplikasi, teknologi, fasilitas, dan data dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Sebagian besar perusahaan berusaha memaksimalkan efisiensi aset IT mereka dan mengoptimalkan biaya yang berkaitan dengan aset-aset tersebut. Tantangan utama yang dihadapi banyak organisasi saat ini adalah menentukan kapan dan di mana harus melakukan outsourcing, serta bagaimana mengelola layanan yang dialihdayakan agar tetap memberikan nilai sesuai yang dijanjikan dengan harga yang wajar. Next. Selanjutnya, mengapa kapabilitas IT penting? Manajemen perlu menangani investasi yang tepat pada struktur dan kapabilitas dengan memastikan bahwa pertama, tanggung jawab terkait dengan sistem IT dan pengadaan layanan dipahami dan diterapkan. Yang kedua, tersedia metode yang tepat dan keterampilan yang memadai untuk mengelola proyek dan sistem IT. Yang ketiga, perencanaan dan investasi tenaga kerja yang ditingkatkan untuk memastikan perekrutan dan lebih penting lagi, retensi staf IT yang berketerampilan. Yang keempat, kebutuhan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan IT diidentifikasi secara penuh dan diterapkan kepada seluruh staf. Yang poin kelima, fasilitas yang memadai disediakan dan waktu disediakan bagi staf untuk mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Andi Ranggareksa. Baik, yang selanjutnya ada organisasi perlu memastikan bahwa sumber daya IT digunakan dan dikelola dengan bijak dengan cara memastikan bahwa metode yang tepat dan keterampilan yang memadai tersedia dalam organisasi untuk mengelola proyek-proyek IT. Manfaat yang diperoleh dari setiap pengadaan layanan benar-benar nyata dan dapat dicapai. Next. Baik, selanjutnya ada cara mengukur kapasitas IT. Penilaian kapabilitas IT dilakukan dengan memastikan bahwa tujuan IT sejalan dengan tujuan bisnis organisasi. Langkah awal adalah menilai kapabilitas proses-proses IT yang penting dan menentukan kesenjangan antara kondisi kapabilitas saat ini dengan yang dibutuhkan. Analisis kesenjangan ini memungkinkan organisasi merencanakan peningkatan kapabilitas secara tepat dan efisien. Selain itu, menyediakan transparansi dan visibilitas terhadap kapabilitas IT yang ada membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan strategis terkait investasi dan pengembangan sumber daya IT. Next. Prinsip-prinsip dalam melakukan penilaian kapabilitas IT. Yang pertama, menetapkan lingkup scope. Yang kedua, memilih model acuan berdasarkan standar dan praktik terbaik. Yang ketiga, menggunakan metodologi pengukuran oleh pemangku kepentingan. Yang keempat, menentukan baseline dalam konteks penilaian. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hanum.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan prinsip-prinsip dalam melakukan penilaian kapabilitas IT. Yang kelima, ada menetapkan tujuan untuk tingkat kapabilitas yang ditargetkan. Lalu yang keenam, menetapkan ukuran yang menggambarkan proses atau perjalanan dan hasil akhir. Yang ketujuh, memastikan kesederhanaan dan fleksibilitas. Lalu yang kedelapan, membatasi jumlah pengukuran. Next. Selanjutnya ada peta jalan untuk mempertahankan proses penilaian kapabilitas IT. Yang pertama ada mengartikulasikan kapabilitas saat ini. Dengan memahami dan mengkomunikasikan kapabilitas IT yang ada dalam kerangka kerja yang diadopsi seperti COVID atau IT. Yang kedua, benchmarking eksternal dengan membandingkan kapabilitas IT organisasi dengan standar eksternal untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang memerlukan peningkatan. Yang ketiga, menguraikan dampak dan manfaat peningkatan dengan mengidentifikasi risiko jika tidak ada peningkatan dan manfaat spesifik dari perbaikan yang dilakukan. Next. Yang keempat, mekanisme pengarahan dan peninjauan dengan menetapkan mekanisme yang jelas untuk pemantauan, prioritas perbaikan, dan melibatkan sponsor manajemen. Lalu yang terakhir, mengintegrasikan peningkatan dalam kegiatan rutin dengan menjadikan peningkatan kapabilitas sebagai bagian dari budaya bisnis untuk memastikan hasil berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, semuanya. Kemudian metode selanjutnya itu adalah alat penilaian mandiri atau self assessment tool. Alat penilaian mandiri adalah alat diagnostik sederhana yang membantu organisasi menilai kapabilitas IT secara umum. Berdasarkan kerangka kerja COVID, alat ini mencakup 4 domain utama yang terperinci menjadi 34 subproses. Pada gambar di samping itu terlihat bahwa ada tabel yang menunjukkan proses-proses dalam tata kelola teknologi informasi yang berdasarkan framework COVID ini. Jadi tabel ini mengklarifikasi proses-proses tersebut ke dalam 4 domain utama, yaitu planning, organization, acquisition dan implementasi, delivery dan support, serta monitoring. Jadi setiap proses itu memiliki tingkat kepentingan yang diidentifikasi. Contohnya H ini artinya high, M artinya medium, dan L artinya low. Jadi setiap proses dalam tabel itu diberikan tingkat kepentingan dan tingkat kematangan, mulai dari ad-hoc hingga optimize. Jadi untuk menunjukkan sejauh mana proses tersebut telah diterapkan secara sistematis dalam organisasi. Jadi alat ini itu memungkinkan organisasi melakukan penilaian awal kapabilitas IT tanpa perlu analisis kompleks. Jadi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih akurat, organisasi dapat menyelenggarakan workshop manajemen. Hasil penilaian ini bisa menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut dan membantu dalam merencanakan peningkatan kapabilitas yang lebih komprehensif. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan pada materi ini yaitu materi ini menekankan pentingnya penilaian kapabilitas IT dalam mendukung tata kelola yang efektif di organisasi. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya IT seperti staff, teknologi, dan proses dikelola dengan baik untuk mendukung tujuan strategis perusahaan. Dengan menggunakan metode seperti capability maturity model atau CMM, organisasi dapat mengevaluasi tingkat kematangan kapabilitas mereka, mengidentifikasi kelemahan, dan merencanakan perbaikan yang sesuai. Prinsip-prinsip seperti menetapkan lingkup penilaian yang jelas, memiliki model acuan yang relevan, dan menetapkan tujuan yang realistis sangat penting untuk keberhasilan proses ini.
Proses penilaian harus diintegrasikan dalam aktivitas bisnis rutin agar dapat berkelanjutan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Otomatisasi dan pelaporan yang teratur juga disarankan untuk mempermudah pengelolaan dan pemantauan peningkatan kapabilitas IT. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Atas kurang dan salah katanya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.